Untuk soal 16, perhatikan grafik perubahan wujud es menjadi air berikut. Ya, ini mula-mula es. Di sini mula-mula es bersuhu negatif 5. Kemudian dia menyerap kalor sehingga suhunya naik ya ke titik 0. Kemudian di titik 0 ini dia berubah wujud ke titik C. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kalor, kemudian naik suhunya ke titik D. Di sini 20 derajat ya. Yang perlu diperhatikan adalah proses AB ini dia masih merupakan es ya. Kemudian proses BC ini dia berubah wujud dari es menjadi cair. Kemudian dari titik C ke D ini dia sudah air ya, sehingga dia air yang suhunya naik. Kemudian nanti pada titik tertentu di 100 derajat Celcius dia mendidih. Oke, pertanyaannya adalah jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan masanya 300 gram, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan es menjadi air pada titik leburnya atau proses BC adalah titik-titik ya. Seperti biasa kita identifikasi terlebih dahulu besarannya. Diketahui kalor jenis es atau CS itu sama dengan 2100 Joule per kilogram Celcius. Kemudian lebur es 340.000 Joule per kilogram. Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa 300 gram kita ubah ke kilo menjadi 0,3 kg ya, dibagi 1000. Kemudian yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan pada proses BC atau proses melebur. Oke, ini saya jelaskan dulu seperti ya grafik tadi ya. Mula-mula es, kemudian dia naik ke titik 0 derajat. Di titik 0 ini baru berubah wujud, tidak ada kenaikan suhu ya. Kalor yang digunakan hanya untuk melebur, sehingga persamaan di AB kita menggunakan persamaan QAB, yaitu kalor yang digunakan pada proses AB sebesar MCS delta T, massa es dikali kalor jenis es dikalikan delta T. Nah, ini ada kenaikan suhu. Kalau persamaan seperti ini, berarti di sini ada kenaikan suhu ya. Nah, kemudian sampai di titik B, kalor yang diserap digunakan untuk melebur. Ya, sehingga di sini QBC sama dengan massa kali lebur es. Ini adalah proses perubahan wujud dari es menjadi air. Kemudian dari titik C ke D, di sini sudah berbentuk air wujudnya, sehingga persamaan yang digunakan adalah QCD sama dengan MC air delta T. Nah, yang ditanyakan adalah QBC ya, kalor yang dibutuhkan untuk melebur, sehingga kita hitung ini saja ya. QBC sama dengan M kali LS. Seandainya yang ditanyakan adalah kalor total, berarti kita harus menghitung dari sini ABC. Tapi karena yang ditanya adalah proses leburnya, kalor menjadi air, es menjadi air, sehingga kita hanya menghitung QBC nya saja. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jawab. Kita masukkan persamaan QBC sama dengan M kali lebur es. Kita masukkan nilainya. Masanya 0,3 kg. Kemudian lebur es 340.000 Joule per kilogram. Ini sudah sesuai satuannya. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 102 D. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah B. Untuk soal nomor 17, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar sebuah bandul ya, sebenarnya. Nah, ini adalah gambar sebuah bandul yang diikat dengan tali ya, atau seperti ayunan seperti itu ya. Nah,
Titik Y ini kita sebut sebagai titik setimbang ya, dan di sini saya mohon maaf ini gambarnya sebenarnya agak kurang proporsional karena ini harusnya di bawah gitu ya, karena bandul ketika dia ditarik atau disimbangkan ke titik X pasti dia akan naik, harusnya di sini. Nah ya, ini pertama saya mohon maaf terkait dengan gambar ya, ini harusnya X-nya di sini, Y, kemudian Z-nya di sini ya. Nah ini kalian bayangkan sebuah bandul di titik setimbang Y ditarik atau disimbangkan ke titik X seperti ini, kemudian dia dilepas, maka dia akan bergerak ke titik Y, kemudian ke titik Z ya, kemudian kembali lagi Y, kemudian ke X, begitu seterusnya sampai dia berhenti kembali di titik setimbang, yaitu namanya ayunan ya, bandul. Kemudian pertanyaannya dari gambar di atas, satu getaran adalah titik-titik. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Lah ini gambar yang benar harusnya seperti ini ya. Titik C ini kita sebut sebagai titik setimbang. Kemudian ketika bandul disimbangkan ya ke titik B, ini namanya adalah simpangan ya. Simpangan titik acuannya adalah titik setimbang, namanya simpangan ya. Kemudian ditarik kembali ke titik A, ini juga simpangan namanya. Nah, simpangan maksimum dari C ke A ini, simpangan maksimum kita sebut sebagai amplitudo ya, seperti itu. Nah, satu getaran ya, namanya satu getaran ini adalah gerak dari, kalau acuannya dari C maka dia C, D, E, D, C, B, A, B, C ya, kembali ke titik semula, itu dinamakan satu getaran ya. Jadi dari C, D, E, D, C, B, A, B, C. Nah ini satu getaran. Nah itu konsep getaran. Nah sampai sini bisa dipahami ya, ada konsep titik setimbang, simpangan, simpangan terjauh atau amplitudo ya. Kemudian ada konsep satu getaran. Nah pada soal ini dari gambar di atas, satu getaran adalah, berarti kalau ini pilihannya pilihannya adalah acuannya dari X, mulai dari X, berarti dari X, Y, Z, Y, dan X. Ini namanya satu getaran. Sehingga jawabannya adalah C. Ya gitu. Kalau option A ini X, Y, Z, ini berarti setengah getaran. Ya, seperti itu. Option B X, Y, Z, X tidak mungkin ya, karena harus mulai dari Y dulu. X, Y, X, Z ini juga tidak mungkin terjadi seperti ini ngawur ya. X, Y, Z, Y, X, Y, Z, Y ini berarti 3/4 ke getaran. Oke, seperti itu. Untuk soal nomor 18 berikut ini merupakan pengertian periode pada getaran. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai konsep periode dan frekuensi. Ini masih dalam bab getaran dan gelombang ya, dimana periode adalah disimbolkan dengan T besar ya. Persamaannya adalah T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu, N adalah jumlah getaran. Ya, berarti periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Ya, jadi waktu dulu dibagi dengan jumlah getaran. Sedangkan frekuensi adalah kebalikannya. Frekuensi disimbolkan dengan F kecil, persamaannya adalah N jumlah getaran yang terjadi setiap waktu, namanya frekuensi. Bisa dipahami ya ini ya. Nah,
Satu getaran, soal tadi sudah dibahas di soal sebelumnya, A, B, C, B, A. Ini satu getaran. Oke. Kemudian hubungan F dengan T atau hubungan frekuensi dengan periode, yaitu F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Oke, ini ya hubungannya. Persamaan-persamaannya kalian pahami terkait dengan periode dan frekuensi. Nah, kembali ke soal, kita kembali ke soal, yaitu pengertian periode ya. Ini soal sangat mudah. Periode berarti A, jumlah getaran setiap waktu. Betul apa salah? Salah ya. Ini adalah frekuensi. Jumlah getaran tiap waktu. Ini berarti frekuensi. Ya, ini frekuensi F. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Nah, ini ya. Jawabannya adalah B. Nomor 19, pada bandul sederhana dilakukan satu getaran dan waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Maka frekuensi getarannya adalah titik-titik. Oke. Di sini kita identifikasi dulu ya. Diketahui N sama dengan 1 ya. N adalah jumlah getaran ya, ini jumlah getaran, 1 kali getaran ya. Kemudian waktu T sama dengan 2 sekon. Ini ya, waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Oke. Maka frekuensi getarannya adalah titik-titik. Nah, ditanya F. Maka ini soal yang sangat mudah, di mana F sama dengan N per T, jumlah getaran dibagi waktu. Tinggal kita masukkan nilainya 1 per 2, hasilnya setengah Hz. Jawabannya A. Oke, soal nomor 20, perhatikan gelombang transversal berikut ya. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Jadi kalau digambarkan, ini adalah arah getar atas bawah, dan ini adalah rambat ya, berarti ini merambatnya ke kanan. Ini arah getar, nah jadi bentuknya sinusoida seperti ini ya. Kalau ini transversal ya, transversal. Kalau longitudinal itu sejajar antara arah rambat dan arah getarnya, sehingga dia bentuknya renggang rapat ya. Ini biasanya pada pegas, rapat, renggang, dan rapat lagi. Nah, itu namanya gelombang longitudinal ya. Nah, dalam konsep gelombang ada yang namanya lambda ya, ini lambda ya. Nah, satu lambda atau lambda sendiri adalah panjang gelombang ya. Lambda adalah panjang gelombang. Kemudian satu lambda adalah jarak dari bukit ke satu bukit ya, ini namanya satu lambda ya. Atau dari titik O ini ke titik sini ya, atau satu bukit satu lembah, namanya juga satu lambda. Kalau bisa kita gambarkan kembali, nah dari sini ke sini, ini namanya satu lambda ya. Kemudian jarak dari sini ke titik P ke sini, ini juga satu lambda. Jadi gelombang ini 2 lambda ya, 2 lambda. Nah, setelah kita tahu, maka kita tulis 2 lambda panjangnya adalah 100 meter. 2 lambda panjangnya 100 meter. Berarti kita bisa mencari lambdanya adalah 50 meter ya. Bisa dipahami ya. Seperti itu. Kemudian di sini diminta untuk mencari frekuensi gelombang atau F. Nah, persamaannya untuk dan juga diketahui kecepatan ya, kecepatan 100 meter per sekon, kecepatan gelombangnya. Maka dari keduanya ini
kita ketahui lambda dan V, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda F. Nah, ini persamaan cepat rambat gelombang. Ya, kita bisa hitung V sama dengan lambda F atau F sama dengan V per lambda. Ya, sehingga tinggal kita masukkan 100 dibagi 50 menghasilkan 2 Hz. Ya, jawabannya adalah D.